hadir narasumber kita yaitu Ibu Andi Wahyuni, Tentri Ajen S-Farm PP. Beliau adalah peserta aktualisasi pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bone. Pada kali ini kita akan berbincang mengenai pelayanan informasi obat dengan leaflet dan kotak antibiotik. Sebelum itu kita sapa dulu narasumber kita. Halo Bu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mengawali perbincangan kita Bu, ya. Menurut WHO, pengobatan yang rasional adalah suatu keadaan di mana pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis mereka, Bu, dengan dosis, cara pemberian dan durasi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap proses pengobatan. Ini ngomong-ngomong masalah kepatuhan pasien, Bu, tentu yang paling berperan adalah informasi obatnya, Bu. Betul sekali. Mengawali itu sebenarnya apa sih pengertian dari obat? Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi obat itu adalah zat kimia atau bahan yang apabila digunakan dengan dosis yang tepat, maka ia akan mengobati penyakit. Tetapi ketika digunakan dengan dosis yang berlebih atau overdosis, maka akan menyebabkan penyakit atau racun, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi penggunaan obat itu harus secara rasional atau betul-betul sesuai dengan dosis. Seperti itu. Iya. Jadi hal yang harus diperhatikan mengenai obat adalah dosisnya, ya, Bu. Betul sekali. Selanjutnya nih, Bu, mengenai pelayanan informasi, utamanya pelayanan informasi obat. Sebenarnya pengertian dari pelayanan informasi obat itu apa, Bu? Ya. Jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, salah satu pelayanan kefarmasian di puskesmas itu adalah pelayanan informasi obat. Dijelaskan bahwa pelayanan informasi obat itu adalah pemberian edukasi, pemberian informasi oleh seorang apoteker kepada pasien, kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan mengenai obat itu sendiri, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara meminumnya, seperti itu. Nah, kegiatan yang saya lakukan ini adalah pemberian informasi obat dengan menggunakan brosur seperti ini. Jadi ada 3 leaflet atau brosur. Kita berikan informasi kepada pasien pada saat dia menerima obat-obatan di puskesmas. Seperti itu, Mbak. Jadi pelayanan informasi ini lebih kepada sistematika informasi mengenai bagaimana perolehan dan bagaimana cara kita mendapatkan obat, ya, Bu, seperti itu. Iya, betul. Jadi pemberian informasi dengan menggunakan leaflet seperti ini. Jadi kan selama ini di puskesmas itu pemberian informasinya hanya secara lisan saja, ya. Tidak ada media. Tapi dengan ada media yang cantik seperti ini, maka mereka akan lebih paham, lebih tertarik dan lebih mengerti tentang informasi yang kita berikan. Lebih berevolusi, ya, Bu? Betul sekali. Tidak dengan cara tradisional lagi. Iya, tidak lagi seperti itu, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Selanjutnya, Bu. Ya. Sebagai pasien nih, kebanyakan pasien tuh masih bingung, Bu. Iya, betul sekali. Bagaimana ketika kita mendapatkan obat itu apa yang harus kita lakukan, Bu? Seperti itu. Ya. Jadi pada saat masyarakat, baik itu pasien atau tenaga kesehatan mendapatkan obat, ada prinsip yang harus kita perhatikan. Apa itu? Istilahnya adalah dagu sibu. Dagu sibu adalah singkatan dari dapatkan obat dengan benar. Bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar? Yang pertama, selalu beli obat-obatan di apotik, kemudian di toko obat berizin yang ada izin secara resmi. Kemudian dapatkan obat dari puskesmas, rumah sakit maupun klinik. Jangan membeli obat secara online yang tidak kita ketahui bagaimana khasiat dan keamanannya, seperti itu. Kemudian GU itu singkatan dari gunakan obat dengan benar. Kenapa kita harus menggunakan obat dengan benar? Karena obat yang tidak digunakan dengan benar itu bisa membahayakan kesehatan kita. Seperti itu. Bagaimana caranya? Lihat kemasannya, kemudian kita minum sesuai dengan dosisnya, berapa kali sehari, apakah sesudah makan atau setelah makan, seperti itu. Kemudian C itu adalah singkatan dari simpan obat dengan benar. Bagaimana cara menyimpan obat dengan benar? Nah, obat harus disimpan di tempat yang kering, kemudian tempat yang sejuk, terhindar dari sinar matahari. Jangan menyimpan obat di tempat-tempat yang
terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kenapa? Karena obat yang disimpan di dekat sinar matahari itu kan bisa merusak obatnya, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian itu buang obat dengan benar. Jadi kalau kita mendapatkan obatnya sudah rusak, obatnya sudah expire atau kadaluarsa, jangan dibuang langsung ke tempat sampah. Tapi ada langkah-langkahnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, misal seperti ini. Obatnya sudah rusak kan? Kita buka dulu dari stripnya, kemudian hancurkan isinya, hancurkan gunting-gunting kemasannya, kemudian kita buang ke dalam kantong plastik, ikat dan buang ke dalam tempat sampah. Kemudian untuk obat sirup seperti ini, kita buka dulu tutupnya. Setelah dibuka, kita tuang isinya, campur dengan air, buang ke selokan. Kemudian tempatnya kita hancurkan botolnya, kemudian masukkan ke dalam kantong yang tertutup rapat, kemudian kita buang ke tempat sampah. Begitu pula dengan sediaan salep seperti ini. Kita buka, keluarkan isinya, encerkan dengan air, lalu masukkan ke dalam kantong, buang di tempat sampah. Begitu pula dengan obat ini. Seperti itu ya. Jadi ini tuh dilakukan, harus diperhatikan dengan bijak ya. Betul sekali, harus diperhatikan. Untuk menghindari yang namanya penyalahgunaan sisa obat. Iya, betul. Soalnya banyak oknum di luar sana tuh yang ingin mendapatkan cuan dari sisa-sisa obat yang sebenarnya sudah tidak layak lagi. Iya, itu mereka masuk ulang lagi. Jadi obatnya itu sudah rusak, itu masuk ulang. Sudah tidak layak. Itu sudah berbahaya buat kesehatan. Seperti itu. Iya, sangat informatif sekali. Iya. Nih, kita beranjak dari sana dulu, kita menuju ke sangat banyak fakta di lapangan, Bu. Karena mungkin masyarakat sangat malas untuk membeli obat-obat di apotik, sehingga mereka memilih yang online, Bu, seperti itu. Sebenarnya apakah membeli dengan cara online dan sebagainya itu aman, Bu? Lantas sebenarnya bagaimana caranya mendapatkan obat secara aman? Ya, bagaimana cara mendapatkan obat secara aman? Ingat, pada saat kita mendapatkan obat, ingat prinsip cek, klik. Nah, banyak sekali ya istilah dalam farmasi ya, seperti itu. Ini untuk memudahkan kita bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi cek, klik itu adalah K, lihat kemasan seperti ini. Cek kemasannya, apakah kemasannya utuh atau bocor atau basah, itu jangan dibeli. Beli yang kemasan utuh. Kemudian L, labelnya apakah terbaca dengan jelas? Ini seperti ini kan, terbaca dengan jelas. Jangan sampai warnanya sudah kusam, printannya jelek, bisa jadi itu obat palsu. Seperti itu. Kemudian izin edar. Kita lihat ada nomor registrasi. Artinya obat ini sudah terregistrasi oleh BPOM, Badan POM, yang mengawasi tentang obat-obatan dan makanan. Kemudian izin edar, kemudian kadaluarsa. Kadaluarsa adalah masa expirednya, kapan obat ini batas penggunaannya. Kita lihat, oh ini ternyata ada tanggal kadaluarsanya, berarti obatnya aman digunakan. Jangan beli obat yang kadaluarsanya sudah dekat, karena berbahaya, seperti itu. Kemudian kita cek brosurnya, seperti ini, ada di dalam kemasan obatnya. Apakah informasi di dalam brosur ini lengkap atau tidak? Seperti itu. Kemudian pada saat kita mendapatkan obatnya, misalnya obatnya sudah kita dapatkan seperti ini. Ingat, tanyakan 5O. Apa itu 5O? Yang pertama, obat ini apa namanya? Apa kandungannya? Seperti itu. Yang kedua, obat ini apa hasilnya? Apakah sesuai dengan penyakit kita atau tidak? Kemudian yang ketiga, obat ini bagaimana cara meminumnya? Apakah diminum langsung atau diminum dengan cara ditelan atau dikunyah, seperti itu. Kemudian obat ini bagaimana dosisnya? Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau dengan penyakit kita? Dan yang terakhir, obat ini apa efek sampingnya ketika digunakan? Karena obat itu ada efek sampingnya. Jangan sampai kita meminum obat karena dapat efek samping seperti mengantuk, kita takut. Padahal itu kan tidak masalah. Hal yang wajar ya? Ya, hal yang wajar, betul.
sebagainya. Harus serinci itu ya Bu, soalnya harus, karena jangan masalah kesehatan. betul Bu, jangan sampai hanya karena harga kita tergiur gitu loh. Iya. Kadang obat yang murah tuh ternyata adalah obat palsu atau Iya. tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu ya Bu. Bukannya sembuh, malah penyakit. Malah sakit. Betul Betul sekali Bu. Nah, berdasarkan obat tadi Bu, kira-kira bagaimana cara menggunakan obat dengan benar Bu? Let's say kayak misalnya kapsul tuh tentu beda dengan salep, digunakannya penerapannya gimana Bu? Silakan. Iya. Jadi saya praktekkan ya. Ini adalah obat dalam bentuk sediaan tablet seperti ini kemasannya. Oke. Bentuknya seperti ini. Cara meminum obat yang bentuk sediaan tablet itu langsung ditelan dengan menggunakan air putih. Ingat, jangan meminum obat menggunakan sirup, menggunakan teh, menggunakan kopi. Kenapa? Karena menggunakan minuman tersebut bisa menyebabkan obat tidak bekerja dan malah obatnya tidak bereaksi. Karena kenapa? Minuman tersebut berinteraksi dengan obat-obat yang kita minum. Jadi ingat, selalu minum obat dengan air putih. Kemudian ini obat salep ya. Obat salep seperti ini, cara penggunanya kita buka ujungnya. Setelah buka ujungnya ini kita tusukkan ke mulut salepnya seperti ini. Kemudian buka perlahan dan oleskan ke kulit yang terasa nyeri, gatal ataupun mengalami luka-luka seperti itu. Kemudian untuk sirup, ini adalah sirup. Kita buka tutupnya, kemudian masukkan ke dalam sendok, lalu kita minum, bilas dengan air putih. Begitupun dengan obat-obat jenis lainnya. Dan ini obat cairan yang ditetes baik ke mata, mulut maupun telinga. Kita buka, cuci tangan terlebih dahulu, lalu teteskan sesuai dengan aturan pakainya. Seperti itu Mbak ya. Jadi harus diperhatikan mana Betul yang sekali. harus dikonsumsi di dalam. Jangan sampai salah. Betul sekali. Sabuk dia diminum. Ya kan berbahaya sekali itu Mbak. Ada khusus untuk bagian luar, ada Iya, harus betul. dikonsumsi langsung diminum seperti itu ya. Nah ini ya, pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dalam upaya pelayanan informasi obat dengan lab tadi dan kotak antibiotik ini Bu? Ya, baik. Jadi selama saya bekerja di Puskesmas Adamale, pemberian informasi obat itu kepada pasien hanya menggunakan lisan. Jadi kita hanya memberikan informasi secara lisan. Mereka umumnya kadang seolah-olah pura-pura paham, ada juga yang tidak tertarik seperti itu. Setelah itu, saya lakukan perubahan dengan menggunakan lifeline seperti ini, mereka langsung tertarik. Dan umumnya setelah saya evaluasi, mereka paham, oh ternyata obat itu seperti ini, tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan lain-lain seperti itu. Itu adalah salah satu yang saya lakukan. Kemudian kegiatan kedua yang saya lakukan adalah membuat kotak antibiotik. Kotak antibiotik ini apa sih fungsinya? Fungsinya adalah mengumpulkan obat-obat antibiotik sisa yang sudah tidak diminum oleh pasien atau tenaga kesehatan, mereka simpan di sini. Jadi obat-obatnya sisa 1, sisa 3 biji, sisa 4 biji simpan di sini. Seperti itu. Tujuannya apa ya Mbak ya? Untuk mencegah resistensi antibiotik. Apa itu resistensi antibiotik? Adalah ketika kita minum obatnya sudah tidak mempan karena bakterinya sudah tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena obatnya kita tidak minum secara teratur seperti itu. Jadi antibiotik ini didesain untuk apa ya istilahnya resistensi ya Bu? Iya. Bagaimana obat itu kemudian sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, entah itu dosisnya sudah tidak cukup atau sudah tidak dibutuhkan lagi, makanya untuk menghindari penyalahgunaan dikembalikan kepada pihak kesehatan untuk diresistensi ya. Iya, ini adalah salah satu bentuk inovasi seperti itu. Jadi peredaran obat antibiotik masyarakat itu bisa tertanggulangi dengan baik, bisa kita cegah itu resistensi. Karena bahaya sekali Mbak. Ya. Karena semakin kita berupaya untuk mencegah, akan ada oknum yang lebih kreatif lagi untuk demi cuan lagi. Betul sekali. Itu masalah yang belum sampai saat ini masih belum teratasi dengan baik. Iya, apalagi obat palsu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, senang sekali berbincang dengan Ibu pada kesempatan ini. Nah,
Untuk pemirsa yang ada di rumah, sebagai kesimpulan, pelayanan informasi obat kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat, sehingga obat dapat menyembuhkan penyakit secara maksimal. Ingat obat, ingat apoteker. Saya Taskia Putri dari Sikap TV pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.